Di puncak kami bersuara, di pelosok kami didengar. Selamat pagi keluarga Nuansa Giri FM. Dengan Dian di sini tentunya hanya di Siput. Diskusi bersama Dr. Caput. Hari ini Dian akan menemani keluarga Nuansa Giri FM tentunya sampai di pukul 11 WITA nanti. Untuk mengetahui informasi terkait kehamilan palsu. Serem banget sih ya kalau dengarnya itu, karena banyak banget orang yang pastinya ngira, oh mana nih kehamilannya gitu kan. Ada yang bilang diambil uang samar lah, ada yang bilang apa segala macam. Nah, biar gak semakin ngelantur, mari kita simak aja yuk penjelasan yang lebih informatif dan akurat oleh informan terpercaya pastinya ya. Salah satu dokter spesialis kandungan yang sudah terkenal di Kabupaten Buleleng, tentunya Bapak Dr. Ketut Putra Sedana SPOG atau yang biasa dikenal dengan Bapak Dr. Caput. Oke, langsung aja kali ya kita sambut dulu Bapak Dokter. Selamat pagi Bapak. Pagi Dek Dian. Gimana kabarnya Bapak? Sehat-sehat ya. Dan juga Dek Dian kelihatannya sehat dan seger. Jadi semoga semuanya sehat selalu ya Pak. Iya, harapan kita semuanya supaya sehat. Iya, astenggara. Nah, jadi gini Pak Dokter, banyak sekali orang-orang itu kan yang pada mengidam-idamkan kehamilan ya. Apalagi orang yang sudah lama menikah pasti pengennya ada keturunannya gitu. Betul. Tapi ternyata setelah hamil 1 bulan gitu ternyata kok kandungannya hilang katanya. Ada yang bilang kandungan aku diambil uang samar atau jangan-jangan dihilangkan sama orang yang tidak suka gitu. Nah, gimana nih Pak penjelasannya Pak Dokter? Iya, terima kasih nih Dek Dian. Ini materi yang bagus sekali, informasi yang memang perlu untuk kita bagikan. Dalam hidup kita tahu rule bineka itu selalu menghampiri kita. Ada kanan, ada kiri, ada hitam, ada putih, ada baik, ada tidak baik. Ya, begitupun juga ada yang asli dan ada yang palsu. Hamil pun juga begitu, ada yang asli, ada yang palsu. Dan untuk saat ini kita berbicara tentang hamil palsu, kehamilan yang palsu. Tadi sudah disampaikan bahwa setiap wanita yang sudah menikah pasti berharap segera bisa hamil dan segera bisa punya momongan. Bukan saja wanita itu yang ingin punya anak, tapi suaminya juga menjadi keinginan keluarga kecil yang berbahagia atau keluarga besar yang meriah. Ketika kehamilan yang ditunggu-tunggu tidak hadir juga, maka hal itu bisa menimbulkan banyak pertanyaan. Dan pertanyaan-pertanyaan itu bisa melahirkan masalah. Nah, seperti contoh baru-baru ini ketika saya praktek, datanglah pasangan suami istri yang sudah menikah 9 tahun. Mereka datang diantar oleh ibu mertuanya ke tempat praktek. Sang istri saya lihat perutnya besar, yang sekilas saya pandang tampaknya perempuan itu hamil sudah 9 bulan. Perempuan itu memegang perutnya dan saya persilakan ia duduk. Sembari perempuan itu duduk, saya melontarkan pertanyaan-pertanyaan atau melakukan anamnesis. Dari anamnesis itu bisa saya mendapatkan kesimpulan awal bahwa perempuan itu hamil sudah 9 bulan dari telat haidnya. Dan tentu saja kehamilan ini sangat diharapkan karena sudah 9 tahun menanti kehamilan dan baru kali ini bisa terwujud. Saat saya melakukan pemeriksaan ultrasonografi atau USG, ternyata ukuran rahimnya normal. Perutnya saja yang besar seperti wanita hamil 9 bulan. Secara subjektif, pasien tersebut menyatakan bahwa awal kehamilannya dimulai dengan mual-mual juga atau ngidam dan juga dirasakan ada seperti gerakan bayi di dalam perutnya. Dari anamnesa dan pemeriksaan USG, saya simpulkan pasien ini menderita hamil palsu atau tidak hamil. Dan di bahasa medis dikatakan pseudocysis. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan perempuan itu dan keluarganya ketika saya menyampaikan kondisi sebenarnya yang dihadapi perempuan itu. Pasien itu sangat terkejut dan sepertinya tidak percaya. Saya dicerca dengan bermacam-macam pertanyaan dengan penuh kesabaran. Saya memberi penjelasan atas semua pertanyaan mereka. Akhirnya pasien dan keluarganya paham dan mengerti.
Pseudocyesis atau hamil palsu adalah kondisi ketika seorang wanita mengalami gejala dan tanda yang mirip dengan kehamilan, antara lain telat haid dan mengalami mual, juga muntah pada bulan-bulan pertama. Bagaimana gejala hamil? Itulah yang dia keluhkan. Kehamilan palsu atau pseudocyesis ini disebabkan oleh faktor psikologis, yaitu faktor pikiran, di mana pikiran yang sangat akan mempengaruhi tubuh perempuan itu. Di dalam pikiran ada pernyataan bahwa apa yang Anda pikirkan, maka tubuh akan wujudkan. Ketika pikiran keinginan yang sangat untuk hamil begitu kerasnya, maka tubuh akan mewujudkan tubuhnya seolah-olah hamil. Apalagi ada semacam sugesti yang didapat, misalnya dari seorang dukun yang mengatakan bahwa ibu itu memang benar hamil dan bayi di dalam kandungan sembunyi sehingga tidak akan kelihatan kalau di USG, dan dia percaya bahwa dirinya itu hamil. Jika sugesti itu dipercaya dan diyakini sepenuhnya, maka otomatis apa yang memang kita inginkan, kesembuhan pasien yang mengalami pseudocyesis yang sebenarnya ini merupakan penyakit, tentunya akan semakin sulit disembuhkan. Padahal perempuan yang mengalami hamil palsu sangat mudah disembuhkan, sangat mudah mengembalikan kondisi tubuhnya agar kembali normal. Tidak perlu obat-obat khusus, hanya dengan mengembalikan keyakinan bahwa ia belum hamil. Merubah, mereforming apa yang terjadi dalam pikirannya. Dari pikiran yang mengatakan dia itu meyakinkan dirinya bahwa hamil, kita rubah dengan kondisi objektif yang didapatkan dari pasien itu bahwa dia tidak hamil. Inilah salah satu bentuk penyakit yang tentunya disebabkan oleh faktor pikiran. Faktor pikiran memiliki peranan besar untuk munculnya penyakit. Sehingga kalau ingin sehat, mulailah dengan berpikir sehat. Begitu juga dalam kehidupan, kalau kita ingin baik, mulailah dengan berpikir baik. Terima kasih penjelasannya Pak Dokter, luar biasa sekali ya. Tadi Dian juga simak ini terkait pikiran ya, benar banget, karena kita memang harus manifesting hal-hal positif, hal-hal baik ya Pak Dokter ya. Terima kasih dokter. Jadi izin saya rangkum ya, hal-hal yang harus nanti ibu-ibu atau wanita yang sudah menikah lakukan adalah jika ingin punya momongan terutama ya, tentunya berpikirlah secara positif, isi yang baik dan cukup. Terus kemudian perhatikan usia kehamilan, jangan sampai sudah terlalu tua gitu ya dok ya. Iya, betul. Kemudian perhatikan banyaknya anak juga, saya catat tadi dari Bapak Dokter. Kemudian lakukan hubungan terjadwal dan juga konsultasi ke dokter supaya tidak ada salah paham seperti itu. Dan juga selalu belajar menerima apapun dengan ikhlas pastinya. Betul. Terima kasih Dokter Caput. Hari ini adalah hari yang luar biasa karena ada pembahasan untuk ibu-ibu dan wanita yang baru menikah. Saya rasa cukup sekian karena sebentar lagi sudah mau jam 11. Terima kasih banyak atas penjelasannya sekali lagi dokter. Sangat bermanfaat serta membuka wawasan pastinya untuk seluruh keluarga Nuansa Giri FM pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.